إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang melimpah, nikmat yang kita minta. Bahkan Allah berikan juga nikmat yang tidak pernah kita minta. Dan di antara nikmat-nikmat yang banyak tersebut adalah nikmat berada di atas keimanan dan beragama Islam. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah kita mencontoh cara beragama kita, cara beribadah, cara bermuamalah, dan terlebih-lebih lagi cara berakidah. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang singkat namun sangat berkesan bagi kita, terutama ketika kita telah meninggalkan bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan kita dengan begitu semangatnya senantiasa ingin berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari Ramadan kita senantiasa memperhitungkan amalan-amalan kita. Dan terutama amalan yang paling kita perhatikan adalah amalan wajib. Dan amalan wajib yang paling utama selain puasa di bulan Ramadan adalah senantiasa melaksanakan salat fardu. Salat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini senantiasa kita jaga. Begitu pula hendaknya selesai bulan Ramadan, kita juga senantiasa untuk menjaga waktu-waktu salat kita, salat 5 waktu kita. Janganlah seperti orang yang ketika di bulan Ramadan
senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak terluput baginya salat fardu, salat wajib yang 5 waktu. Ketika kita semangat di bulan Ramadan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah embankan kepada kita, begitu pula lah hendaknya di luar bulan Ramadan kita senantiasa berbuat taat kepada Allah. Dan di antara ketaatan yang kita sebutkan tadi adalah salat wajib yang 5 waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salah." Pemisah seseorang itu dan pemisah di antara kesyirikan dan kekufuran ketika seorang itu meninggalkan salat. Ini menjadi perhatian kita semua kaum muslimin, agar kita memahami salat ini bukan kewajiban kepada orang yang sudah berumur lanjut. Salat fardu yang 5 waktu ini adalah kewajiban kepada seluruh kaum muslimin yang sudah baligh dan berakal. Sehingga hadis yang kita sebutkan, bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus salah, pemisah antara seseorang dan pemisah antara kekufuran dan kesyirikan, seorang itu meninggalkan salat. Bayangkan, mungkin bagi kita meninggalkan salat itu perkara yang mudah, bahkan menggampangkan, menyepelekan urusan salat. Tapi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menjelaskan, pemisah di antara seseorang kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Maka mengabaikan, meninggalkan salat ini perkara yang sangat berbahaya kaum muslimin. Mungkin di antara kita belum mengetahui bahayanya meninggalkan salat, bahkan dicap oleh Nabi perbedaan atau pemisah di antara seorang itu kekafiran dan kekufuran ketika dia meninggalkan salat. Sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Al-'ahdu bainana baina syirki wal kufri tarkus salah." Perjanjian al-'ahdu bainana wa bainahum, perjanjian di antara kita dan mereka, maksudnya mereka di sini orang-orang kafir non muslim, tarkus salah, meninggalkan salat. Maka Nabi menyebutkan, kalau ada orang yang mengaku dirinya muslim, mukmin, beriman, maka tidak boleh baginya meninggalkan salat. Bahkan Nabi menyebutkan perjanjian di antara kita, perjanjian di antara kita orang yang mengaku dirinya beriman, dan perjanjian di antara mereka orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Artinya orang kafir itu enggak salat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faman tarakaha faqad kafar." Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia sudah kafir. Gak main-main ini kaum muslimin. Mungkin selama ini kalau kita selalu mengabaikan urusan salat, setelah kita mendengar hadis ini,
Faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi. Barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia sudah kafir. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Maka urusan salat ini bukan perkara yang bisa dianggap sebelah mati. Atau kita memandangnya dengan perkara yang tidak begitu penting. Bahkan kita tahu, setelah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam rukun Islam, setelah rukun Islam yang pertama ini, kedudukan setelahnya adalah wa iqamus shalah, menegakkan salat. Kalaulah sekiranya kaum muslimin memahami perkara ini, dan setiap diri orang yang mengaku dirinya beriman tidak pernah dan tidak mau meninggalkan salat, betapa hebatnya kekuatan kaum muslimin, izzah mereka, martabat mereka. Bahkan ini menggoncang keadaan orang-orang yang berada di sekitarnya. Masih dalam satu perkara, urusan salat. Oleh karenanya urusan salat ini bukan perkara yang boleh kita abaikan. Dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladhi baina al-'abdi wa baina al-kufri wal-iman as-salah, fa idza tarakaha faqad kafar. بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. Pemisah di antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia sudah melakukan kesyirikan. Ini di antara perkara seorang melakukan kesyirikan, termasuk dia meninggalkan salat, kata Nabi. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang selama ini mungkin kita selalu mengabaikan, meninggalkan, bahkan tidak memperdulikan urusan salat. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, urusan salat ini adalah urusan yang sangat penting setelah kita mengaku diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis lainnya, man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bariyat minhu dhimmatullah. Barang siapa meninggalkan salat wajib, kita bicara di sini salat wajib ya. Kita enggak cerita salat duha, salat tahajud dan lain sebagainya, atau salat-salat lainnya yang mengiringi banyak sekali salat nawafil. Man taraka salatan maktubatan faqad bariyat minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib yang 5 waktu, maka sungguh sudah terlepas jaminan Allah kepadanya. Artinya kaum muslimin, barang siapa yang menegakkan salat, dia dalam jaminan Allah, nggak tanggung-tanggung. Sebagai perumpamaan, seorang yang sudah dijamin, misalnya kita bilang dia dijamin oleh presiden, keadaannya, urusannya, kehidupannya, nafkahnya, rumahnya, transportnya, semua dijamin misalnya. Atau orang dijamin hidupnya oleh negara, tidak ada kekurangan. Di dalam jaminan yang di dunia kita mengetahuinya, terlebih-lebih lagi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang jaminan Allah itu pasti surganya, nggak tanggung-tanggung.
Tapi kata Nabi SAW, man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Ada kalimat sengaja sini ya. Artinya apa? Dia sudah tahu hukum salat itu wajib. Artinya setiap orang yang mukallaf, baligh dan berakal wajib mendirikan salat, melaksanakan salat. Kemudian dia sengaja meninggalkannya dengan sengaja, muta'ammidan, faqad bariyat minhu zimmatullah, maka terlepas darinya jaminan Allah. Dari hadis-hadis yang kita sebutkan ini kaum muslimin, mulai saat ini sebagai ketukan untuk dada-dada kita masing-masing, untuk diri kita semua yang hadir di sini. Jangan pernah mengabaikan urusan salat, terutama urusan salat yang 5 waktu yang wajib. Kita belum berbicara perkara yang sunnah. Yang 5 waktu yang salat ditetapkan ini tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana ancaman-ancaman disebutkan Nabi SAW tadi. Dengan ancaman dia sudah melakukan kufuran, dengan ancaman dia sudah melakukan kesyirikan, sebab dia meninggalkan salat. Dan melalui mimbar ini pula kaum muslim, kita mengajak diri kita, istri kita, para suami, anak-anak kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin, kita ajak mereka untuk menegakkan salat. Karena kita begitu faham setelah ini, urusan salat ada perkara yang wajib yang tidak boleh seorang muslim pun meninggalkannya. Akibat dari konsekuensi meninggalkan ini, sebagaimana disebutkan Nabi, seorang itu bisa terlepas dari jaminan Allah, seorang itu dicap kafir oleh Allah, seorang itu dinyatakan sebagai perbuatan syirik yang sudah dia lakukan karena dia meninggalkan salat. Mari kita ajak diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, dan seluruh orang-orang yang kita kenal, agar mereka senantiasa menegakkan salat, mengerjakan salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa besar urusan salat ini, betapa agungnya kedudukan salat di dalam agama Islam, betapa mulianya orang yang mendirikan, menegakkan salat, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk mengabaikannya. Dan ini sebagai ciri seorang itu dikatakan dia muslim, karena dia melaksanakan salat. Jangan perkara ini semua kaum muslim. Kebaikan apapun yang dilakukan seorang yang mengklaim dirinya muslim, tapi dia meninggalkan salat, sungguh orang ini adalah orang yang melakukan keburukan. Bahkan ulama berkata, barang siapa yang mempercayai orang-orang yang meninggalkan salat, sungguh dia termasuk meletakkan kepercayaan kepada orang yang bakal menipunya. Bayangkan, sampai barometer keadaan seorang dicap sebagai amanah dan tidaknya, bagaimana urusan salatnya. Walaupun kita paham ada orang yang salat tapi mungkin tidak amanah, tapi orang yang tidak salat lebih tidak amanah. Orang yang meninggalkan salat lebih tidak amanah. Kenapa?
Dia sudah berani melanggar amanahnya kepada Allah, yaitu urusan salat. Terlebih-lebih lagi dalam urusan amanah kepada manusia. Maka ulama mengatakan, barang siapa yang mempercayai orang yang meninggalkan salat, sungguh dia sudah tertipu. Sampai beginilah kedudukan urusan salat ini. Sehingga ulama mengatakan, sebanyak apapun kesalahanmu, seberat apapun mungkin kesalahan yang pernah engkau lakukan, jangan pernah engkau meninggalkan salat, karena itu hubunganmu kepada Allah. Artinya selamanya engkau masih terhubung dengan Allah apabila engkau melaksanakan salat. Namun ketika engkau tidak salat, hubunganmu terputus. Begitu dahsyatnya urusan salat ini. Seorang pernah bertanya, ya Syekh, aku banyak melakukan pelanggaran dalam urusan agama, tapi aku termasuk orang yang menjaga salat. Kata Syekh, bukan berarti Syekh dalam hal ini menganjurkan dia melakukan pelanggaran, tidak. Syekh berkata, tetaplah engkau dalam salatmu sehingga engkau masih berhubung kepada Allah, sehingga nanti Allah akan berikan taufik kepadamu dan akan meninggalkan seluruh kesalahan yang pernah engkau lakukan. Tapi kalau orang tidak salah, dia melakukan pelanggaran, maka kesalahan demi kesalahan begitu besar akan menumpuk, bahkan terjadi kesalahan lebih banyak lagi setelah itu. Apabila tidak ada hubungannya dengan Allah, alias tidak melakukan ibadah salat wajib. Setelah kita mengetahui perkara ini, sebuah hadis yang mulia, anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab pada hari akhirat dari seorang hamba adalah salatnya. Dari seluruh amalnya yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa hajja. Apabila baik salatnya, maka dia termasuk orang yang beruntung dan menang. Beruntung dan menang dia di akhirat. Wa in fasadat faqad khasira. Dan apabila buruk salatnya, maka dia termasuk orang yang rugi dan menyesal. Dapat kita bayangkan kaum muslimin, orang yang rugi dan menyesal di akhirat. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, maka apabila seorang hamba dia sudah melakukan salat fardu yang 5 waktu, tapi masih banyak kekurangannya, qala ar-rabbu azza wa jalla, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu ma intaqasa min faridatihi. Maka ketika kita punya banyak kekurangan, Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti menyeru malaikat, wahai malaikat, perhatikan apakah ada di antara hamba-hambaku ini yang dia sudah melaksanakan salat wajib, kemudian banyak kekurangannya. Coba kalian perhatikan, adakah salat-salat sunnah, yang salat-salat sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi di salat-salat wajibnya. Maka kata ulama mengenai hadis yang mulia dan agung ini merupakan rahmat dan rahimnya Allah kepada hamba. Bahkan di akhirat pun Allah masih mencurahkan rahmat dan rahimnya, kasih sayangnya kepada kita kaum muslimin. Bahkan di akhirat kita masih diperhatikan. Sekalipun sholat sunnah, sekalipun sholat wajib kita buruk, akan diperhatikan sholat-sholat sunnah kita. Apakah itu sholat tahajud, apakah itu sholat rawatib qabliyah, ba'diyah, apakah itu sholat tahiyatul masjid, apakah itu sholat wudu, apakah itu sholat duha, dan semua banyak urusan sholat yang sunnah. Sebagaimana kita pahami, mulai dari usia balik, berapa banyak urusan sholat yang kita lalaikan, kita abaikan, bahkan kita tidak melaksanakannya, kita tinggalkan. Ulama menyebutkan boleh diqadha, tapi pendapat yang rajih, yang lebih kuat, urusan sholat yang sudah banyak kita tinggalkan,
maka caranya untuk menyempurnakannya adalah memperbanyak salat sunnah. Maka Allah menyuruh malaikat, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu ma intaqasa min al-fariḍah." Coba kalian perhatikan wahai para malaikat, apakah hambaku itu punya salat sunnah yang ini akan menyempurnakan salat wajib yang banyak kekurangannya. Kalau kita tanya pada diri kita, saya dan kita semua, tidak ada satu salat wajib pun yang sempurna kita lakukan, walau satu waktu pun. Artinya dari mulai takbir sampai salam sempurna keadaannya, baik dalam khusyuknya, bacaannya, thama'ninahnya. Maka ini cara kita, cara yang sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di akhirat nanti kita masih dicurahkan kasih sayang Allah kepada kita dengan cara apa? Kita masih di dunia. Ya, perbanyaklah salat sunnah di samping salat wajib yang sudah kita lakukan, karena salat sunnah ini akan menutupi banyaknya kekurangan yang sudah terjadi pada salat wajib. Thumma takunu sa'iru a'mali ala hadha. Maka seluruh urusan amal-amal akan dilakukan seperti ini. Artinya apa? Sebagaimana salat akan ditutupi dengan salat sunnah, begitu juga zakat akan ditutupi dengan sedekah. Dan begitulah seluruh amal akan ditutupi dengan amalan sunnah. Oleh karenanya kaum muslimin, sebagai penutup, kesimpulan dari khutbah yang kita sebutkan, perkara salat jangan pernah kita abaikan. Perkara salat wajib yang 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan walau satu waktu pun, karena kita sudah mengetahui konsekuensinya, akibat dari perbuatan kita yang berani meninggalkan. Dan barang siapa yang sudah melaksanakan salat 5 waktu, hendaklah dia sempurnakan keadaannya. Karena kita semua yang hadir di sini betul-betul faham keadaan salat wajib yang terus selama ini, sekalipun kita senantiasa melakukannya, pasti banyak kekurangan. Maka kita tutupi dengan cara memperbanyak salat sunnah yang begitu banyak ragamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. آمين يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة